Assalamualaikum, Reski dan Haikal, Mas Haikal. Waalaikumsalam Ibu. Masih di unmute. Ih, Suaranya nggak kedengeran. halo, cek. Masih nggak kedengeran tahu. Hmm. Oke, suara Ibu kedengeran, Rizky? Ya kedengeran Bu. Oke, suara Rizky juga udah kedengeran. Ini kebetulan Rizky sama Mas Haikal udah masuk ya. Dan kebetulan Mas Utomo itu diminta pindah ke hari Sabtu. Mm-mm. Mungkin nggak apa-apa ya, Rizky duluan aja ya. Siap Bu. Silakan share screen langsung. Kemarin sudah beberapa yang di. Saya baru mulai Bu. Oh, baru mulai. Boleh, boleh, Mm-mm. boleh. Silakan. Berarti masih dari judul ya? Iya Bu. Boleh, silakan. Oke, berikut Ibu untuk judul skripsi saya pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen perusahaan industri batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai Suaranya boleh 2024. agak digedein nggak? Bu. Nah, suaranya digedein. Oh, oh ya, Kecil. ini eh On video dong, Rizky. ya, oh ya Bu, agak gelap, mohon maaf ya Bu. Oke. Silakan, silakan. Ini judul skripsi saya yaitu pengaruh likuiditas, profitabilitas dan leverage terhadap kebijakan dividen perusahaan industri batubara yang terdaftar di BI periode 2021 sampai 2024. Hmm, untuk bab satunya latar belakang masalah. Jadi untuk ini gimana ya Bu? Boleh. Silakan dijelaskan dulu sedikit ya Hmm, terkait judul yang sudah Rizky buatkan atau peneliti buatkan. hmm. Sedikit aja ke Ibu, Rizky itu maksudnya gimana gitu dan tujuannya seperti apa gitu. Sebentar. Iya, sebentar ya. Bentar ya. Tutup dulu, tutup dulu. Mohon maaf ya Mbak, Boleh, gangguan boleh. sedikit. Ini Ibu manggilnya siapa nih, Lia apa siapa Ruslan? Reski aja Ibu. Oh, Rizky aja, boleh. Iya. Silakan. Jadi untuk alasan saya mengambil judul skripsi ini karena di apa namanya industri batu bara sendiri itu memiliki dua peran sekaligus terhadap perekonomian Indonesia, yaitu sebagai sumber energi sekaligus sebagai penerimaan negara yang kenapa di tahun 2021 dan 2000 sampai dengan 2024 itu karena terjadi fluktuasi yang signifikan Ibu karena kalau berdasarkan data saya itu di tahun 2000, nah ini mulai dari 2020 itu eh, kenaikan dan turunnya itu sangat signifikan. Jadi sangat rendah di tahun 2020 dan titik naiknya itu yang paling tinggi di tahun 2022. Tapi sempat turun lagi sampai dengan tahun 2024. Seperti itu, Ibu. Oke, terus. Hmm. Untuk data yang saya gunakan itu menggunakan eh, data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang
pastinya sudah dipublikasi di situs resminya Bursa Efek Indonesia. Data ini pastinya juga sudah tersedia dan terdokumentasi dengan baik, jadi cocok untuk penelitian metode kuantitatif. Untuk penelitian terdahulunya itu banyak, namun yang berfokus pada industri batu bara ini masih terbatas. Makanya saya mengambil apa namanya judul untuk industri batu bara ini. Kemudian ada ini sambil saya liatin ya Bu. Mm-mm. Coba Oke. yang minimal latar belakang aja, Mm-mm. Rizky, disampaikan ke Ibu. Ini latar belakangnya itu karena secara umum investornya, maaf, investasi ini merupakan aktivitas penanaman dana yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian atau memperoleh keuntungan di masa mendatang. Pihak yang melakukan aktivitas penanaman modal tersebut disebut sebagai investor. Secara umum, investornya ini terbagi dari dua kelompok, yaitu kelompok individual serta investor institusional yang mencakup lembaga atau perusahaan. Dalam konteks pasar modal, investasi menjadi sarana penting bagi investor untuk mengalokasikan kelebihan dana pada instrumen keuangan yang tersedia, salah satunya saham. Oke, oke Ki, maaf Ibu potong ya. Bu, Eh, Ki sebelumnya sudah pernah bimbingan terkait judul? belum, Oh, baru belum sama pertama sekali kali. ya? Ya. Oke, berarti ini langsung aja Ibu bimbing ya, Ki ya, biar terarah gitu ya. Itu satu yang Ibu tanyakan. Nah, yang kedua, Ki sudah ngebaca buku panduan belum? Masih setengah sih Bu, belum Masih sempat baca setengah. semuanya. Oke, ini untuk sementara Ibu sampaikan dulu ke Rizky biar terarah gitu ya. Dan Mm, Rizky juga biar jelas apa yang mau nantinya Rizky kerjakan gitu ya. Dan kalaupun nanti misalnya ini ada revisi, ya tinggal direvisi aja gitu ya. Nah, untuk di awal, Rizky iya Bu, kerja di mana? di Kementerian Keuangan, di kantor pajak. Oh, kantor pajak ya. Iya. Oke, boleh nah dari judul dulu. Rizky asli asli di itu, asli di mana tinggalnya? Sekarang tinggalnya di Pare Bu, di Kabupaten Kediri. Oh, Parepare ya. Kayak perawakannya tuh kayak orang Sunda, Ki. Mm, Oke, baik. Kita kembali ke TA ya. mm, Nah, Ki, ini Ibu bacain judul TA-nya. Pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan leverage terhadap kebijakan dividen perusahaan industri batubara yang terdaftar di BI periode 2021 sampai 2024. Nah, yang pertama, saran Ibu, Ki, eh coba dari judul Rizky sampaikan mana X1, X2, dan X3 dan Y-nya ini. oke. Kalau untuk X, Halo, kedengaran suara Ibu? Ki, kedengaran suara Ibu? Oh, keluar. Ibu yang keluar ya Ki ya ternyata ya. Jaringan. Kedengaran suara Ibu Ki? Rizky? Halo? Halo Ki? Halo?
Kedengeran suara ibu Ki? Ya, Bu. Tadi hilang, Bu. Ibu yang itu ya, ibu yang hilang ya. Oke, kita lanjut Ki. Yang mana nih Iya, Ki? Bu. X1, X2. Ya, jadi kalau untuk X1-nya itu ada likuiditas, X2-nya profitabilitas, dan X3-nya itu leverage. Untuk variabel Y-nya itu kebijakan dividen. Oke. Ini kan berarti ada 4 variabel Mm. ya, Ki ya. Tapi ini udah sesuai sih kalau 4 variabel ya. Toh hanya menampilkan data pada perusahaan bursa efek ya. Iya, Bu. Nah, tapi Ki, menurut Rizky nih, Ibu kembalikan ke Rizky. Kuat nggak? Bisa nggak mengambil judul ini? Agak berat ya, Bu ya. Hah? Agak berat. Agak berat. Tapi kalau ini sih sesuai karena kalau udah likuiditas, profitabilitas itu biasanya itu temennya itu solvabilitas. Oke. Nah, terhadap apa gitu. Memang sih empat variabel jadinya kalau misalnya kita ngebahas terkait likuiditas sama profit sama solva gitu ya. Nah, sedangkan ini kan Rizky ngambil leverage ya, tapi nggak masalah kalau ibu mah. Tapi Rizky kuat nggak gitu? Kalau misalnya kuat ya udah kita jalan gitu ya. Karena memang itu tuh Dibandingkan harus sama bergandengan gitu. Kalau ngebahas ini tuh harus bergandengan. Liquid itu, profit itu, solva itu memang harus bergandengan gitu. Oke Ki, aman ini? insya Allah, Bu. Ya oke. Sip ya. Nah sekarang coba Ki ke latar belakang. Oke, di judul Ki udah aman ya. Ibu juga udah kunci ya, udah approve ya, ibu juga. Nah sekarang kita di latar belakang. Nah maksud ibu dan saran ibu di latar belakang ini, ibu sarankan ke Rizky ini sesuai dengan panduan. Ya, panduan itu Rizky ada baca yang namanya piramid terbalik. Oh iya, Bu. Ada nggak? Nah, dari piramid terbalik itu terbagi lagi 3, ya. Yang nomor satunya, yang dari 3 piramid itu, terbagi 3 itu, nomor satunya itu latar belakang ini kita bercerita terkait globalnya dulu. Terkait globalnya berarti tentang bea cukai ya. Bea cukai kan adanya hanya di Indonesia. Berarti di Indonesia itu seperti apa? Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bea cukai. Liquidnya, profitnya, leverage-nya seperti apa? Secara globalnya dulu. Nah, sedangkan di latar belakang Rizky ini belum menggambarkan itu. Nah, artinya itu istilahnya paragraf 1 deh, atau paragraf 1, 2. Menggambarkan globalnya dulu, secara umumnya dulu. Terkait apa? Terkait liquidnya tadi, liquid, profit, sama leverage. Tuh, ya, piramid terbaliknya. Nah, yang kedua itu piramid terbaliknya itu mengerucut. Mengerucut berarti Rizky menceritakan atau menyampaikan oleh peneliti tentang perusahaan yang terdaftar di bea cukai lagi di bursa efek, mengerucutnya itu menyampaikan kita perusahaannya seperti apa ya, dan nanti ini Rizky harus mengambil sampel Oh, ya. sampelnya Nah, ada, Bu. ada ya. Ada. Ada Nah, beberapa perusahaan. ini di grafik, Hmm. coba di grafik Yang ini dividen. di atasnya. Nah, ini Hmm. grafik. Hmm. Rizky kan menyampaikan pengambilan datanya 2021 sampai 2020, Dua empat. 2024. Sedangkan ini 2020 sampai 2024. Nah, jadi nanti ini pun Rizky itu harus konsisten. Konsisten apanya? Sesuai dengan judul.
gitu ya. Nah, itu piramid yang keduanya. Dan ini kalau misalnya ada jurnalnya ya terkait likuiditas perusahaan di IDX ya. Nah, itu boleh juga disampaikan. Seperti tadi perusahaannya ada tuh tabel ya. Nah, saran Ibu eh diganti aja Ki, saran Ibu tabel perusahaannya dulu baru grafiknya. Jadi pendukung ya, pendukung grafik itu ya dari perusahaan itu yang ada di tabel itu gitu Ki. Berarti kebalik ya Bu ini. Oke ya. Nah, itu mengerucutnya. Nah, selanjutnya mengerucut lagi. Mengerucutnya piramid terbalik yang nomor tiga tadi. Piramid terbalik yang nomor tiga itu, Rizky menyampaikan fenomena-fenomena yang terdapat di perusahaan-perusahaan itu. Apa aja fenomenanya? Terkait apa? Terkait tentang likuiditas, profitnya, sama leverage-nya. Fenomenanya apa? Misalnya Rizky menyampaikan fenomena yang sering terjadi ya, atau masalah-masalah yang sering terjadi. Itu boleh misalnya tiga item aja. Apa yang sering terjadi di sana itu harus kita sampaikan. Itu di akhir alinea. Nah, itu kita sampaikan. Nah, makanya nanti di akhir alinea itu eh, dengan penelitian ini peneliti tertarik mengambil judul bla 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 gitu. Itu akhirnya. Oke ya, Kia. Harus disampaikan fenomenanya apa. Nah, selanjutnya kita rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini kita dapatnya dasarnya apa? Dasarnya kita pasti dari latar belakang rumusan masalah ini, ya. Bukan identifikasi masalah, itu berbeda ya dengan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu kita dapatnya dari mana? Dari latar belakang. Makanya di sini kita sampaikan rumusan masalahnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya Ki, batasan masalah. Nah, ini nanti Rizky menyampaikan batasan masalah. Misalnya perusahaan yang diambil untuk sampelnya hanya berapa gitu ya. Oke, yang terdaftar di IDX. Nah, nanti di batasan masalah nih Rizky sampaikan. Terus ngebahasnya terkait tentang likuiditas, profitabilitas, sama leverage-nya aja gitu, pembatasan masalahnya. Oke, sekarang tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tuh menganalisis pengaruh likuiditas. Oke. Ke bawah Ki. Nah, ini tujuan kalau bisa ada 5 ya Ki ya. Nah, ditambah saran Ibu ada 5. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu betul ya, ada 2, teoristis sama praktis. Nah, tapi praktisnya ini, Ki, ada terbagi 3 lagi. 3 itu secara akademisnya apa, terus penelitiannya apa, secara penelitiannya apa, terus satu lagi eh, perusahaan. Itu ya, ada 3 lagi terbagi yang praktisnya ya. Jadi misalnya bagi akademis, berarti ke kampus. Terus bagi peneliti, seperti apa manfaatnya untuk praktis. Terus nanti bagi perusahaan, nah gitu aja. Hanya 3 itu aja. Nah selanjutnya metode penelitian. Oke, ini jenis penelitian. Oke, nanti ini disampaikan jenisnya jenis apa, memakai data apa. Selanjutnya sumber dan jenis data. Nah, sumber dan jenis data ini, Ki, itu Rizky uraikan. Uraikan itu sumber dan jenis data itu ada 2. Ada sekunder sama primer, ya. Nah, nanti primernya itu Rizky menjelaskan misalnya Rizky mengambil datanya itu memakai metode apa nanti untuk aplikasinya. Nah, itu di primer. Misalnya contohnya Rizky
membuat contoh ya, misalnya membuat kuesioner nih. Nah, membuat kuesionernya itu nanti mengolah datanya memakai aplikasi apa? Apakah SPSS atau Smart MPLS? Nah, itu sumber dan jenis data. Oke ya, oke ya. Ya, Bu. Nah, untuk hipotesis, hipotesis di sini kan ada 4 variabel ya. Berarti artinya di hipotesis ini Rizky menyampaikan 4 variabelnya. Oke, selanjutnya teknis dan analisis analis data. Nah, teknis dan analis data ini di sini Rizky menyampaikan pengaruh antara dependen sama independen. Nah, independennya apa? Dependennya apa? Dan variabelnya apa? Misalnya variabel X1. Nah, itu tuh pengaruhnya seperti apa? Terkait likuiditas sama profitnya tadi. Terus variabel X2. Nah, itu teknis analisis data. Isinya itu gitu. Nah, itu Ki, Ya, Bu. ya, Jadi paham ya? Ini hmm, berarti nanti sampai ke variabel 3 berarti. Ya, variabel 1 pengaruhnya seperti apa, 2 apa, 3 apa. Karena kan Rizky tadi 4 variabel ya. Nah, oke. Selanjutnya gimana nih? Mau langsung bab 2? saya revisi dulu aja kayaknya, Bu. Kenapa? Revisi dulu aja, Bu. Oh, revisi dulu aja. Tapi bab 2-nya udah ada. Belum. Oh, Masih oh gitu ya. masih ini. Oke, nah itu Ki ya, saran Ibu ya. Jadi kalau untuk judul itu memang temennya gitu. Temennya itu maksud Ibu, kalau ada liquid itu udah pasti profit. Profit udah pasti solvabilitas gitu ya. Ini Rizky mengambil leverage-nya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu pasti udah temennya tuh, bertemanan. Itu. Kalau misalnya kita tuh hanya ngebahas 2 variabel, 3 variabel, 3 variabel itu misalnya Rizky ngambil liquid sama profit aja terhadap kebijakan dividen gitu ya. Nah itu masih bukan temenan gitu. Itu harus bertiganya karena kan kita harus menganalisis laporan keuangan ya. Untuk menyatakan liquid sama profit itu kan harus menganalisis laporan keuangan nantinya. Nah, oke Ki, ada yang mau ditanyakan? Paham ya Ki ya sampai di sini Iya, ya yang Bu. Ibu sampaikan? Insya Allah, Ibu. Mangga, ada yang mau ditanyakan? Mungkin belum, Bu. Nanti mungkin saya chat pribadi. Boleh dijapri Ibu ya Ki ya, Ya. biar cepat ya. Rizky sekarang sudah SKS-nya sudah berapa SKS mengikuti? Masih banyak ya? Kalau di si akad masih ada baru 121, Bu. Soalnya ini TA semester akhir sama dengan mata kuliah yang lain juga. Oke, berarti sekitar lumayan lah ya mata kuliahan 6 atau 7 lagi ya. Iya. Oke, sip. Tapi jangan terlena ya, Ki ya. Jangan nyanyi Ikke Nurjanah ya, terlena gitu ya. Tetap nih TA-nya harus update gitu ya. Nanti apa namanya bimbingan sama ibu tuh nggak apa-apa misalnya seminggu tuh ngambil aja 1 kali gitu. Ya, artinya biar berjalan kita gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Ki, ibu nggak masalah ya. Rizky melanjutkan untuk bab 2 silakan ya, agar nanti ada semangat ke Rizkinya mengerjakan bab 1 gitu ya. Silakan melanjutkan bab 2. Karena ini pasti nanti sebelum nanti kita ngebahas bab 2 kita ngebahas bab 1 dulu. Gitu. Artinya nanti biar kesinambungan, biar kelihatan tuh hubungan antara bab 1 sama bab 2 nanti pasti akan kelihatan. Oke, Ki, karena dia nggak akan berdiri sendiri gitu. Bab 1 kemana, bab 2 kemana, tidak seperti itu. Gitu ya. Oke, Ki, sip. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Eh, Sementara nggak ada, Bu. Oh, oke, boleh Masih japri ibu banyak. ya kalau Ya, mengenai Bu. bimbingan tadi ya. Nanti mangga silakan Rizky seperti biasa sebelum bimbingan nanti 1 hari sebelum hari H nanti upload lagi ke eh,
Google Drive ya. Dan jangan lupa disiakat diisi juga ya, Ki ya. Oke, makasih Ki. Ya, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Halo Bu, Halo, cek Mas Anam. Sehat? sehat Bu. Gimana nih, gimana? Ini Apa? giliran, oh udah ganti sesi apa masih Bu? Boleh. Mas Haikal juga boleh. Karena Rizky boleh stop screen. Ya. Mau lip juga nggak apa-apa, Ki? Oh, ya Bu, siap. Iya, Terima kasih Bu. silakan. Ya, makasih ya. Izin Bu, saya apa namanya yang kemarin itu eh, saya udah update di link drive-nya, cuman Hmm. kayaknya karena nge-replace, jadi Ibu ngiranya saya belum upload ya waktu itu. Oh gitu. Oh iya Bu, Boleh, boleh. Langsung share screen sama aja coba. saya bentar ya Bu ya, saya buka dulu. Eh, Udah bab berapa, Mas Haikal? Sebentar Bu, Oke. bab 3 sih Bu. Oh, bab 3. Wah. Bab 2 kan sesuai yang Ibu kemarin, Ibu minta saya bikinin diagramnya. Mm-mm. Itu saya bikin dia kalau habis diupload di drive terus di ini lagi ini ya geser ini kan bab 2 yang kemarin Bu, Ibu Iya. minta Oh, saya di bikinin. Grab sebenarnya di itu aja, ditimpa aja. Iya Bu, saya timpa itu makanya. Eh, Bu kan minta kemarin di bagian kerangka konseptualnya saya bikin seperti ini Bu. Inflasi, nilai tukar rupiah, IHSG. Oke, di inflasinya, Mas Haikal, mungkin nanti Iya bisa Bu. ditambah ya, bisa ditambah indikator ya. Jadi, Oh, maksudnya indikator gimana Bu? nah, jadi di bawah inflasi itu nanti di Ya. situnya diketik aja indikator gitu. Oh, Indikator, maksudnya indikator yang mempengaruhi inflasi gitu ya. ya betul. Oh, oke oke oke. Ini Ya. kan saya ambil tiga-tiga yang Mm-mm. menurut menurut dari jurnal-jurnal yang saya kumpulin itu paling berpengaruh, Bu. Mm-mm. Jadi ini inflasi indikator bla bla bla, nilai tukar rupiah indikator bla 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 gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi inflasi indikator, indikatornya berarti kan kebijakan moneter Bank Indonesia gitu kan? Iya, betul. Nah, Iya, gitu. betul Jadi seperti itu. nilai rupiah juga gitu, IHSG juga Oh, gitu. iya, iya. Gitu, ya. Oh, iya, Bu. Oke, kemarin berarti di bab 2-nya kan udah itu ya, udah. Berdua ini sama yang ini, Bu. Nah, yang kerangka penelitian kan kemarin saya tulis fase-fasenya ini doang. Hmm. Nah, terus sama Ibu minta dibikin diagramnya ini aja, cuma belum saya kasih judul di bawahnya. Mas Haikal, ini kerangka penelitiannya eh plocat boleh nggak plocat? Saran Ibu plocat gitu. Kalau Kalau ini cat gimana, Bu, kalau ini maksudnya, Bu? bukan plocat ini. Oh, sebentar. Berarti Plocat, plocat tuh seperti ini. mana ya yang contoh yang Ibu kirimin itu ya, Bu ya? Ya, coba. Kalau cat Plocat sebentar. kayak gimana Bu? Yang kayak mana Bu contohnya, Bu? Nah, coba Mas Haikal, Ibu izin Mas Haikal stop screen dulu. Oh iya, Bu. Sebentar ya.
Kayak ini, Bu. Nah, bentar. Iya, betul. Oh Betul. ya, saya mikirnya, oh ini kayaknya sama nih, cuman saya bikinnya panas kayak ya gitu aja sih, Bu. Kayak Bukan. saya merasa sebenarnya secara konsep udah sama gitu, Bu. Ininya gimana Enggak. ya, Bu? Beda Mas Hekal. Pengertian dengan Mas Hekal sampaikan di penelitian tadi sama yang flowchart itu pasti akan berbeda nantinya. Oh, Gitu. Karena itu tuh tidak ada arti dia. Kalau flowchart itu setiap apa namanya? Setiap kolom-kolom itu ya, setiap ya. tabel gitu ya, setiap ini tuh ada artinya gitu. Itu kalau Hmm. flowchart. Karena flowchart itu ini kan simbol ya, mulai gitu ya. Ya, Terus ah. data yang cukup, terus jurnal artikel gitu-gitu. Nah, ini tuh ada artinya di flowchart, simbol namanya. Simbol mulai itu apa, simbolnya ada. Oh, maksudnya kotak itu tandanya apa gitu ya, Bu ya? Ya, kalau flowchart tuh punya arti gitu. Kalau misalnya Oh, ya, ya, yang ya, Mas ya. Haikal tadi itu belum ya. Itu Oh, ya, ya direvisi itu. aja ya, Oke, 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 disesuaikan. oke, 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 Bu, oke, Bu. Betul seperti ini. Oh, ya, ya, ya. Saya mikirnya asal, oh ya urutannya aja sih, Bu. Habis ini tak kira gitu, Bu. Enggak. Nanti kan kalau misalnya Mas Haikal masalah data ya atau inflasi itu kalau misalnya tidak tuh kemana, kalau iya itu kemana. Nah gitu dia. Contoh misalnya kita menerima, kita misalnya belanja ya, belanja di Alfamart. Nah prosedur ya, prosedur kita belanja ke Alfamart itu pasti ada prosedurnya. Pasti nanti prosedurnya itu pasti ada sistemnya gitu ya. Hmm. Pasti kita datang dulu, kita mau belanja nih, kita datang dulu ke Alfamart. Setelah datang kita cari barang yang kita butuhkan, ya kan? Setelah kita cari barang yang dibutuhkan, berarti kita bayar ke kasir. Setelah bayar ke kasir, kalau barangnya udah cukup, berarti diiyakan sama kasir. Tapi kalau masih ada kurang, berarti kasir tunggu dulu. Nah, gitu. Itu ada flowchartnya tuh, harus seperti itu. Gitu Mas Ekal ya. Oh ya, Bu. Itu di panduan yang di ini ada itu ya, Bu ya? Ada. Di panduannya kita tuh ada artinya kalau kotak apa, kalau bulat apa gitu ada ya, Bu ya? Kalau di panduan, kalau nggak salah nggak ada kalau di panduan tuh. Tapi coba aja Oh, nanti Mas Haikal cari itu penelitiannya banyak sih. Ya, di siapa ya? Mulyadi juga ada. Bukunya cari. oke, Bu, Itu oke, Bu. terkait flowchart. Banyak Oke, Bu. pokoknya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya saya share lagi, Bu ya. ya. Nah, ini kan yang tadi, oke, nanti nanti saya benerin, Bu. Ini, Bu. Mm-mm. Ini bukan flowchart. Terus Oke. ini yang bab 3 kan, ya ini kayaknya saya ngelihat di contoh-contoh ini kok isinya sama kayak yang di bab 2 tadi. Jadi ya saya eh, ambil aja sih, Bu. Di mode penelitiannya. Oke. Terus jenis penelitiannya explanatory research, Kanker atau penyakit semuanya. justifikasi kadang Hmm. sebab akibat hipotesis kasualnya ya yang ada 3 tadi, Bu, yang inflasi positif signifikan IHSG, nilai tukar rupiah pengaruh negatif signifikan Rusia terhadap IHSG, inflasi inflasi simultan berpengaruh. Relevansi masalah tujuan penelitian, gimana, Bu? Ada yang kayak jenis objek subjek penelitiannya, Ini variabel makroekonomi yang mempengaruhi. fokus utama. Oke.
Oke, boleh ke bawah lagi. Ah, subjek lokasi datanya, lokasi penelitian, eh, ya historis BEI, rentan waktunya Januari 2019 sampai Desember 2024. Sumber dayanya, sumber datanya dari BEI, BI, BPS. Buat inflasi bulanan kan yang data BPS. Terus pemilihan rentan waktu yang relevan, peraturan bunga acuan, produk domestik PDB. Ini kan tercermin di sini ya, Bu. Sumber datanya ya ada tiga itu tadi, Bu. Terus sampai populasi sampel, nilai bulanan. Nah, jadi ada 60 ya, Bu ya. Karena ada 5 tahun. Oke. Nah, ini teknik penelitian samplingnya mulai 60 bulan tanpa mempertimbangkan urutan tahun. Ini kan teknik-teknik sampling yang bisa dipakai ya, Bu ya. Mm-mm. Ya kemarin kalau Mas Haikal pakai apa ya aplikasinya ya? eh ini Bu, pakai SPSS. SPSS ya, oke. Iya, Bu. Terus kita ada nggak sih, Bu, kayak apa panduan cara ngolah data yang bener gitu, Bu? Kayak misalnya buku panduannya yang SPSS kan ada. khusus buat ngolah data gitu, Bu. SPSS ada tuh. Gampang Oke. juga kok SPSS kok. Ada kan panduannya juga ada kan? Dapat kan dari Maksudnya, dari Pak Wahyu atau Bu Silvana, Bu Dokter Silvana. kebetulan saya belum buka ini, Bu. Agak ribet minggu ini, agak ribet, Bu, kebetulan, Bu. Sorry, Bu. Jadi saya belum kebetulan grup banyak banget, Bu. Jadi saya belum buka ya, Bu ya. Belum dapat ya. Iya, Boleh, boleh Bu. nanti Ibu share ya. Iya, Bu. Tapi yang saya buka apalagi ya grup yang apa yang bimbingan kita aja ini, Bu. Oh, kalau ada ini. Oh, Oh, kemarin kelewatan ya, ya udah. Kebetulan grupnya banyak banget tuh, agak agak repot ibu kalau grupnya banyak banget. harus disempetin Mas Haikal. Iya, Bu. Mm-mm. Ya ini samplingnya tuh sering ini ringkasan yang ada di atas tadi, Bu. Mm-mm. Terus definisi operasi dan variabelnya yang 3.6. Ini inflasi nilai IHSG, pengukuran sumber datanya, periode, Sabar, biasanya operasional. ini hasil kontrol variabel juga diperlukan. Mm, oke. Teknik pengumpulan datanya ya analisis data. Mm-mm. Teknik pengumpulan data ngambil dari BI, BPS, DX. Ya nanti ini saya tulis lebih lengkap, Bu, nggak singkatan-singkatan doang. Nah, kalau kalau teknik pengumpulan data, Mas Haikal, Ya. eh, maksudnya tuh bukan disediakan BPS, BI dan IDX. Oh, Maksudnya gimana, kan Bu? kalau apa namanya? Kalau di judul kan udah jelas tuh datanya tuh dari Bursa Efek ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, Jadi berarti based on data pengumpulan datanya pakai data eh, data premiernya dari maksudnya data intinya dari Bursa Efek itu, Bu. iya, jadi kalau misalnya pakai data tadi kemarin juga Ibu sampaikan kan datanya tuh teknik pengumpulan datanya itu misalnya eh kan ada datanya tuh misalnya ini melalui wawancara gitu-gitu loh pengumpulan data Iya. itu. Terus melalui riset apa observasi. Nah, gitu gitu teknik pengumpulan data tuh. Nah, kalau kita ngambil Redaksinya dari tuh. kalau kita ngambil dari datanya Bursa Efek berarti apa, Bu, namanya? Nah, berarti dari perusahaan-perusahaan efeknya. Udah aja langsung gitu loh. Oh, oke, oke, oke. Berarti pengumpulan data dilakukan melalui observasi, bukan observasi, Bu, itu berarti, Bu, kalau gitu, Bu. Melalui observasi. Nah, kan tapi kan kalau misalnya melalui observasi berarti apa lagi gitu.
bukan yang disediakan BPSBI sama IDX. Itu kan datanya udah ada itu teh. Cuman sekarang Mas Haikal gimana mau mengambil judul itu gitu. Jadi tidak usah disampaikan lagi kita datanya itu dari BPSBI sama IDX. Kan udah jelas ya di judul itu mengambilnya dari Bursa Efek Indonesia gitu ya. Iya, oke. Mm. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, teknik pengumpulan data itu misalnya itu tadi, misalnya melalui apa? Wawancara. Contoh ya, Mas Ibu tuh. Teknik pengumpulan data nih khususnya nih. Misalnya Oh melalui iya Bu, Mas, ya, wawancara. itu malah Ya, malah tapi malah itu Bu yang saya tanya Bu. Maksudnya hmm, eh kalau datanya Premier ke orang kan ya wawancara gitu. Tapi kalau misalnya sekunder terus ke BI ke Bursa Efek itu namanya apa Bu maksudnya? Research apa searching masa gitu Bu kan enggak ya? iya, nggak kayak gitu. Jadi observasi juga sebenarnya kan Mas Haikal kan bukan ke lapangan kan? Iya Bu. Makanya Bu, saya tuh bingung kalimatnya itu loh Bu. Berarti ini pengumpulan datanya misalnya melalui eh apa sih? Kan itu bursa efek ya. Bursa efek Ya, berarti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia udah gitu aja. pengambilan data yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia gitu aja Bu. Ya, heeh. Oh, ya oke oke Bu. Jadi Oke. langsung aja. Oke Bu. Oke Bu, ini tak kasih keyword-keyword dulu biar nggak lupa Bu. Untuk dilanjut Bu. Ya, Apa ada lagi? Oke Bu, teknik analisis datanya statistik deskriptif, ringkas, metode yang digunakan menganalisis data secara menggambarkan atau mendeskripsikan tentang distribusi karakteristik data yang sudah dikumpulkan. Terus statistik invariannya. Nah, menarik kesimpulan tentang populasi seluruh periode. Nah, ini populasi data saya bingung kalimatnya apa ya Bu yang lebih tepat kayak tentang keseluruhan data ini kan populasi kan agak agak terlalu janggal sebenarnya. bertujuan meraih kesimpulan tentang nggak usah populasi, nggak usah tentang populasi. Jadi kan di situ udah disampaikan tuh periode pengambilan datanya Januari 2019 sama sampai Desember 2024 ya. Iya. Udah aja itu gitu. Tidak populasi lagi karena kalau populasi itu ya seperti kita menyebarkan kuesioner gitu. Oh, ya ya Bu. Tentang Ibu nanti saya beliin lagi Bu kalimatnya Bu. Saya hilangin lagi. Ya, Ini boleh. di engine saya segini dulu. Hmm. Terus satu intervalnya uji instrumental, uji asumsi klasik. Ya ini saya teori normalitas residual ini dari ya ini yang pada mengembangkan teorinya Bu. Gaberkov, Torrance. Ini Mas Haikal ada ngambil dari AI sebagian ya? Dari mana Bu? Dari AI. Oh iya Bu. Iya ini kan tapi kan ini kan ada beneran Bu. Udah saya cek kok Bu. Mm-mm. Ya ada ya. Iya ini ada semua Bu. Mau Tapi jangan full ya, Mas Haikal ya. oh ya ini saya ambil sebagian sih Bu. Kalau semua banyak sih Hmm. Bu. Apa ini kebanyakan Bu? Kalau saran ibu sih jangan terlalu banyak, karena nanti Oh sebelum iya iya iya. sidang itu kan Iya iya. eh, Daripada diturnitin ditanyain dulu semua ya ya. Bu ya. Sebelum sidang itu diturnitin dulu nanti. Itu pesannya Bu Dokter Silvana sih. Iya Bu. Ya, kan nanti khawatir ibu begitu Haikal nih udah mengerjakan nih sampai bab 5 gitu ya. Nggak taunya banyak yang plagiatnya gitu, sama dengan yang lain gitu. Karena AI itu juga sebenarnya
ada beberapa plagiatnya gitu. Jadi Oh contoh iya, nih, Bu. Haikal kan jurusan misalnya fakultasnya jurusan misalnya sekarang nih manajemen keuangan. Nah, tidak menutup kemungkinan kan senior gitu ya, senior Haikal, senior yang atas-atas itu kalau judulnya masih sama dan karena Haikal ngambil di BI gitu ya, Bursa Efek. Nah, yang lain itu misalnya ngambilnya di perusahaan mana gitu ya. Ya, Bu. Tapi X1, X2-nya aja yang sama gitu ya, tapi perusahaan aja yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan kan bisa plagiat Oh iya, kan iya. gitu. Jadi Iya, misalnya, kalaupun misalnya saya ngambil IHSG, dia ngambil khusus khusus perusahaan iya, perusahaan karena kan tambang atau IA apa itu gitu ya, Bu ya? sebenarnya hasil ngambil dari jurnal juga sebenarnya IA itu. Jadi kalau lebih aman tuh sebenarnya sih jurnal gitu ya. Tapi kalau misalnya AI juga nggak masalah, nggak di iniin gitu, nggak dimasalahin gitu. Oke, Mbak. Eh, Misalnya ini kan normalitas residual ini kan teori yang bikin dia nih, Bu. Dua orang ini, Bu. Mm-mm. Kalau misalnya ini kan eh, sumbernya saya ganti pakai jurnal yang meneliti ini gitu gimana, Bu? Kan jadi udah sumbernya udah beda lagi tuh berarti. Contoh, Bu, misalnya Hanya seperti itu. sumbernya dari yang meneliti ini. Iya. Ini kan yang menemukan teorinya. Nah, tapi kan ada jurnal-jurnal yang meneliti tentang teori ini, Bu. Ya, kalau itu kan nggak masalah. Sekarang kan memang masih terdapatnya ya, masih terdapat sesuai dengan judul. Contoh, tidak menutup kemungkinan judul Mas Haikal ini pasti sudah diteliti sama orang Hmm. lain, gitu ya. Nah, tapi kan mungkin yang berbeda itu pada saat sekarang diteliti oleh Mas Haikal, gitu ya. Nah, pada saat sekarang seperti apa keadaan? Nah, keadaan yang kita teliti itu, gitu. Makanya Ibu sampaikan tadi sebenarnya nggak masalah kalau ngambil jurnal. No, Nah, ya, itu ya. kan jurnal tuh yang sudah terjadi ya. Jurnal itu Iya, kan iya, Bu, sudah betul. terjadi. Kalau Mas Berarti Haikal kan kan nanti belum berarti. bab di bab 45-nya ya, Bu, ya, sebenarnya poinnya ya, Bu. Sebenarnya poinnya di pembahasan. Iya. Oke, 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 Bu. Oke, Oke, Bu, diteruskan, Bu. ya, Langkah. silakan. Ya ini, Bu. Ini teori legasi linear Teologi bergandanya. adalah Ini seperti ini kan penjelasan yang di atas seperti udah ada. BSPSS. Ini nomor 27 kalau nggak salah ya. SSM baru ya, Bu ya. Hmm, Nah, tiga hipotesisnya ada, ya ini berarti, Bu, pengaruhnya kita cek pengaruhnya nanti parsial atau simultan. Deskripsi hitungan frekuensi dari masing-masing variabel, tes model, implementasinya, terus 39 waktu perencanaan. Ini saya masukin September sampai Desember sih, Bu. Nah, ini nanti saya ganti juga, Bu, ini. Ini kurang tepat berarti. ya. Ini cukup IDX saja ini berarti. Oke. Nah, ini, Bu, Ini, saya juga ini mau tanya belum sih, Bu. ya? Ini Gimana, belum Bu? diituin ya? Ini belum di bold ya? Belum, Bu. Saya soalnya bingung, Bu. Ini saya beneran bisa selesai di Desember nggak sih gitu loh. Saya mau tanya juga sebenarnya. Makanya kan saya mau nyesuaiin di sininya nih, Bu. Ya, oke. Mas Haikal kemarin ikut nggak pertemuan dengan Dokter Silvana? Hari apa ya, Bu, itu, Bu? Senin lalu kalau nggak salah. Oh, saya lagi di luar kota kayaknya, Bu, itu, Bu. Ikutan nggak? Oh, nggak ya. Oh, enggak, Bu. Oh, iya, Bu. Eh, Kalau informasi Bu Dokter Silvana ya harus intinya harus selesai mata kuliah dulu. Mas Eka udah selesai belum?
Udah 138 SKS. Semester ini, kalau semester ini selesai sih 144, Bu. 144. Oh, berarti udah selesai dong ya? Iya, semester semester ini selesai itu 144. Ya, berarti udah bisa tuh. Artinya Mas Haikal bisa daftar di bulan Desember. Tapi kan itu, Bu, apa namanya? Dia kan masih berjalan ya, Bu. Kuliahnya kan sampai Januari atau Februari ya, Bu ya? Ya, semester ini berarti sampai Januari ya, kalau nggak salah. Iya, Bu. Ini kan baru mau UTS kan, Bu? Ya, UTS nanti, ya UTS nanti di awal ya, awal atau pertengahan Januari. UTS tadi sih aku buka di Edling tuh tanggal 14 Desember, Bu. Nah, 14 Desember kan, itu untuk UTS. Iya, Nah, berarti UASnya lama lagi dong. Nanti berarti pada bulan Februari, Mas Haikal. Karena Gimana, Bu? setelah UTS itu kan ada pertemuan lagi ya, tujuh kali lagi pertemuan ya. Iya, Bu. Hmm. Nah, tapi kemarin ya, Bu Dokter itu menyampaikan nggak apa-apa ikut sidang gitu ya, walaupun misalnya SKS Perkuliahannya belum selesai. Tapi perkuliahannya di belum semester selesai. itu sudah harus selesai gitu ya, Bu ya Ya, maksudnya. gitu. Nah, atau nanti lebih jelasnya lah, Mas Haikal ya, boleh hubungin Pak Wahyu aja ya, kalau Koperdi ya. Oh, iya, Bu Tanya ya. nanti TA-nya selesai, ini TA-nya selesai, ini kan masih bab 3. Ya, Emang sidangnya ada bulan apa aja sih, Bu? Desember, Desember terus? Desember itu sekali, Bu. awal Desember. Jadi sidang itu 1 minggu. Wih, awal Desember sekarang loh, Bu. Betul. Nah, sekarang juga kayaknya belum ada yang daftar nih. Kalaupun ada, mungkin di jurusan yang lain ya, di Oh, prodi yang lain gitu. Kalaupun ada. Nah, nanti pada bulan Januari juga ada. Itu juga awal Januari. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh ada sidang. Nah, Februari juga gitu. Jadi setiap awal bulan. oh ya ya Jadi ya. pendaftaran sidangnya itu kemarin di bulan November. Pendaftaran sidangnya. Oh Kalau berarti misalnya, berarti kalau kalau gini saya mendingan saya bikin kan perkuliahan saya selesai Februari, Bu. Ya ya saya bikin saya sidangnya Februari aja gitu nggak apa-apa ya, Bu ya berarti. Lebih baik nggak gitu ya, Bu. apa-apa, nggak Maksudnya apa-apa. daripada saya buru-buru dan hasilnya nggak jelas juga nanti. Ya, betul. Ini juga kan masih di bab 3 ya, Mas Ekal ya. Iya, Bu, makanya, Bu. Kita belum bab 4 sama bab 5. Jadi berjalannya waktu juga Mas Haikal selesaiin kuliah gitu ya, TA juga diselesaikan. Tapi kalau Mas Haikal sudah siap pada awal Januari nanti juga boleh, nah, gitu. Intinya Oke, itu. Bu. Oke, Bu. Gitu. Saya pendaftaran kan 1 bulan sebelum ya, Bu ya. Ya, 1 bulan sebelum. Tapi setiap awal bulan tuh ada sidang. Oh iya, Bu. Siap. Oke, Bu. Oke. Oke, ini Hmm. Mas Haikal, waktu penelitian berarti belum di itu ya, Iya, belum Bu. Belum dibuat nanti saya benerin seperti aja, Bu. grafik gitu ya. Nah, boleh nanti jangan lupa ya Mas Haikal ini silakan dilanjut nanti Mas Haikal. Ya, Kan Bu. tadi Nanti bab 3 ya. iya, Bu, ini bab 3. Oke. Mungkin ada beberapa yang Ibu masih ragu Mas Haikal ya. Iya, Bu. Bab Oke, Bu. 3 ini, tapi nggak apa-apa. Nanti Mas Haikal share dulu aja di Google Drive dan Mas Haikal tetap melanjut ke pembahasan ya bab 4 ya. Ya, Bu. Silakan nanti karena kan memang di bab 4 yang menguji teori itu nanti di bab 4 yang banyak gitu ya. Sesuai dengan Mas Haikal sampaikan di fenomena di latar belakang. Oke, Bu. Eh, nanti pengujiannya juga kan Mas Haikal pakai SPSS ya. Nah, itu nanti harus diuji tuh sama Mas Haikal. Nanti disampaikan di pembahasan ya. Dan Oke, Bu. selanjutnya sebentar ya. Masih. Dan selanjutnya Mas Haikal nanti jangan lupa ya ke Google Drive ya, tetap di-share. Nanti Ibu mau pelajarin dulu nih bab 3 nih kayaknya ada yang kurang gitu. Oh iya, Bu. Nanti saya mohon Heeh. notes-nya, Bu. Oke, dan jangan lupa juga di itu ya,
disiapkan ya, diisi ya, Mas Ekal ya. Oh ya Bu, saya Oke, belum isi nama sama sekali ya Bu. Di sini saya isi Bu. oke, sip. Mas Ekal jangan Itu lupa loh, sesuaiin dengan disiakan itu kan bantuan pakai loh. pakai screenshotan ini ya Bu ya? Ya, pakai Ah, oke Bu. screenshot ini. Ya, Mas Ekal ya, jangan lupa loh. Siap Bu. Sesuai tulisannya, size-nya, font-nya sesuai dengan buku panduan ya. Iya siap Bu. Oke, oke. Ada lagi yang ditanyakan, Mas Ekal? Oh, nanti saya WA Bu kalau sudah pertanyaan. Oke, boleh, boleh. Silakan. Oke, Ya Bu. makasih ya. Ya, makasih Bu. Makasih. Izin Bu, Oke, silakan. apa masih ada waktu Bu? Izin sebentar ya Bu. Ada, ada. Belum lagi Mas Satria. Siap, siap. Silakan, silakan Mas Oh ya, Satria. siap. Izin Bu, saya Hafid, izin memperkenalkan diri. Bimbingan pertama saya ini Bu dengan Ibu. Yani, Izin Bu Yani ya. ya. Izin Bu menyampaikan eh, konsep tugas akhir atau skripsi saya Bu. Oke, Judulnya berikut. Ini udah saya upload tapi baru sih, baru tadi sore Bu uploadnya di Google Drive. oke. Ya, judulnya ini Bu, kira-kira analisis komparatif pengaruh NPM dan debt to equity ratio terhadap harga saham pada perusahaan energi BUMN. Di sini saya mengambil PTBA dan Pegas, PT Gas Negara, dan swasta yaitu Adaro dan Medco di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2019 sampai 2024, Bu. Oke. Boleh, boleh silakan Mas Hafid Siap. bercerita sedikit Oh, siap, siap. terkait. Eh, Udah pernah bimbingan belum? ini bimbingan pertama, Bu. Bimbingan Tapi pertama, oke. ya, saya dulu saat D3 mengambil mirip tapi perusahaannya lain, Bu. Hmm, Ya, oke. ya. Nah, di sini kenapa kok mengambil penelitian ini karena tujuannya meneliti seberapa berpengaruhnya sih net profit margin atau ini saya ambil net profit margin ini berarti dari segi profitabilitas ya Bu. Saya ambil salah satunya profitabilitas perusahaan itu net profit margin. Kalau untuk eh, yang dari segi utangnya itu debt to equity ratio. Hmm, Untuk sampel perusahaannya, saya tertarik di perusahaan energi. Eh, saya ingin tahu apakah dampaknya itu di BUMN dan swasta itu sama-sama berdampaknya atau ternyata di salah satu itu NPM dan DER itu apakah pengaruhnya berbeda Bu pada perusahaan BUMN dan swasta itu sih yang ingin saya cari tahu di sini. Untuk periode waktunya kenapa 2019 sampai 2024? Salah satunya ya untuk memenuhi syarat sampling datanya Bu supaya cukup datanya karena perusahaan yang diteliti cuma 4 sehingga range periodenya diperluas dan kayaknya nanti triwulanan Bu karena kalau tahunan ini 7 tahun 7 tahun 6 tahun ya 6. halo, halo, Mas Hafid keluar ya? Sepertinya iya Bu, kalau saya masih nyambung nih ini Bu. Heeh. Internetnya internet saya Bu, mohon maaf Udah, ya Bu. Mas Hafid yang keluar. Oh maaf ya Bu, internetnya tadi saya sampai mana ya Bu? Gak kerasa menjelaskan. Masih masih di judul. Oh masih di judul ya Bu. Mm-mm. Mohon maaf. Tadi kenapa kami ambil judul ini NPM dan debt to equity ratio karena tujuannya net profit margin itu mengambil dari segi profitabilitas, kalau debt to equity ratio dari segi likuiditas atau utangnya. Kemudian meneliti kenapa membandingkan BUMN dan swasta
Tujuannya untuk mengetahui apakah pengaruhnya berbeda atau sama di perusahaan BUMN dan swasta untuk periodenya 2019 sampai 2024 karena cukup dinamis di periode waktu ini 19 sampai 2024 banyak kejadian yang terjadi juga. Dari situ juga untuk memenuhi sampel datanya eh, rencananya nanti triwulanan, Bu. Apakah dimungkinkan, Bu, kalau saya ambil datanya triwulanan supaya Oke. memenuhi batas minimal data yang sebagai sampel data panel nanti? Oke, nanti Ibu lihat dulu ya, Siap, seperti apa siap, nanti Bu. arahnya. Nah, Ya, latar belakang udah, Mas Hafid? sudah latar belakang sudah, Bu. Bab satu, bab 2 kami sudah, cuman belum menambahkan grafik atau tabel, Bu. Jadi sementara masih deskriptif gini, Bu. Coba. Naratif. Ya, Indikator kemajuan ekonomi negara, tapi juga sebagai sarana strategis sebagai program. Oke, pada pusat Indonesia, sektor. Oke, oh kalau ya, di latar belakang, belum oke, saya tambahkan sitasi juga, Bu. ya. Nah, Ya, oke deh. Karena kebetulan ini Mas Hafid baru pertama kali, ya, ya, Bu. mungkin di judul dulu nih. Judul siap, siap, Bu. Diberikan saran ya di judul. Ya, Siap, Bu. Mas Hafid, kalau di judul Ya, itu Bu. kan harus sesuai dengan SPOK juga sebenarnya ya. Ya, baik, Bu. Subjeknya apa, objeknya apa, predikatnya apa, dan tanda dan kata keterangannya apa. Siap, siap. Oke. Nah, di sini X1, X2-nya mana dan Y-nya mana? Oh ya, Bu, siap. Kalau X1, X2, X1-nya net profit margin, X2-nya debt to equity ratio, Y-nya itu harga saham di perusahaan energi tadi, Bu. Nah, ini kan Mas Hafid sebenarnya kalau dilihat itu ada 4 variabel. Empat Empat variabel, variabelnya ya. itu dan swastanya itu sebenarnya nggak usah Mas Hafid. Sekarang Oh, gini, baik, Bu. ini Mas Hafid kuat nggak ngambil judul seperti ini 4 variabel nih? Y-nya dua Hmm, soalnya, karena ada dan. Y-nya dulu. Oh, eh, iya, Bu. Apa ada saran perbaikan, Bu? Supaya Y-nya satu, Bu. Ya, jadi saran ibu, Mungkin gini ya. saran ibu ya, eh net profit marginnya itu tidak usah memakai apa namanya singkatan NPM-nya nggak usah, Oh, baik, Bu. karena kan ini masih di judul ya. Ya, Nah, oke, DR-nya juga nggak usah. Nah, siap. terhadap harga saham perusahaan energi gitu. Nah, ini Baik, Bu. perusahaannya tuh maksudnya PTBA sama PGAS tuh ya, perusahaan energi ya. Ya, ada Tidak 4 usah perusahaan rencananya, Bu. disampaikan. Kak, itu tidak usah disampaikan. Oh, ini nggak usah, Bu. Nggak usah, perusahaannya mah nggak usah. Nanti kan ada namanya pembatasan masalah. Oh Pembatasan iya, baik. penelitian. Siap, siap. Nah, eh, harga saham perusahaan energi. Jangan pakai pada. Oh, baik, Bu. Oke. Pada Bursa Efek Indonesia. Jangan disingkat. Oh, ya. Nah, mana Mas Hafid yang lebih enak dibaca? Yang tadi atau sekarang? Mm-mm. Betul, Bu. Yang tadi kepanjangan sih, Bu. Memang kalau ini lebih jelas, Bu, bagi saya ya. Kalau panjang sih nggak Makasih, Bu. masalah gitu ya. Tapi jelas, Ya, jelasnya siap. itu SPOK-nya sama X1, X2 itu SPOK-nya. variabelnya gitu. Oh ya. Berarti analisis komparatif mungkin dihapus juga ya, Bu, karena nggak membandingkan Betul. BUMN dan swasta ya, Bu. Ya. Ya, kan hanya ini kan artinya hanya perusahaan energi aja. Nah, nanti perusahaannya apa aja nanti di pembatasan masalah Mas Hafid Hmm, dibatasin gitu.
Baik, Bu. Nah, perusahaannya mah nggak usah disampaikan di judul. Di judul itu cukup judul saja. Siap. Kalau Kami bisa, catat, Bu. ya, kalau bisa mah di judul itu memang pertama dibaca oleh penguji nantinya langsung paham isinya gitu. Makanya Iya, nanti iya. ada yang namanya hipotesis dan kerangka berpikir kan. Iya. Oke, ini aman Aman, judulnya? Bu. Aman Mau ya? izin tanya aja, Bu. Ya, Kira-kira kalau judulnya agak umum begini, apakah mungkin banyak penelitian sebelumnya yang sama judulnya gitu nggak apa-apa ya, Bu? nggak masalah sebenarnya, Nggak tapi masalah ya, Bu. eh, tapi makanya Novel, tadi, katanya harus ada novelty atau kebaruan gitu, Bu. Nggak apa-apa ya, Bu? nah, nah sebenarnya seperti itu. Ada Ya, Bu. pembaruan, ya, karena di latar belakang nantinya Mas Hafid itu kan harus menyampaikan, ini misalnya judul yang lama gitu ya. Judul Mm-mm. misalnya peneliti yang lama. Nah, dari Ya, peneliti Bu. yang lama itu apa update datanya, Oh, update net oke. profit margin dan debt to equity rasionya, apa update datanya? Eh, sebenarnya mungkin belum ada yang sampai 2024 mungkin ya, Bu. Ini kan kami, saya mencakup di tahun 2024 juga, Bu. Lebih update datanya itu, Bu. Selain mungkin dari segi perusahaan juga berbeda, mungkin dari situ sih, Bu. Perusahaan yang diambil nanti. Nah, itu memang kalau perusahaan kan tergantung ya. Mas Habib Iya, emang kerja di mana? Di KPP? di iya di Kementerian Keuangan, Bu, Oh, Menteri KPPN, Bu. Keuangan ya. Iya. Oke, kalau itu memang tergantung peneliti gitu ya, perusahaannya mau di mana Hmm. gitu. Iya, Nah, Bu. walaupun misalnya ini Mas Hekal mau mengambil misalnya ditambah misalnya menjadi 4 variabel gitu ya. Nah, artinya yang 4 variabel itu Mas Hekal harus mengambil yang dari pengaruhnya, pengaruh net profit margin dan debt equity dan apa gitu. Oh, baik, Bu. Iya, iya, iya. Terhadap harga saham perusahaan energi itu juga boleh Siap, siap, Bu. gitu. Tapi seperti ini pun nggak apa-apa gitu ya, Bu ya. Seperti ini pun nggak apa-apa. Toh ini datanya Mas Hafid ngambilnya dari tahun 2019 sampai 2024. Baik, Bu. Ya, nah Siap. nanti mungkin Terima kasih. penguji yang awal itu ditanyakan kenapa Anda tertarik mengambil judul ini. Nah, tidak menutup kemungkinan Ya, seperti itu, gitu ya. Karena kan mungkin judul ini tuh ya, sudah diteliti oleh peneliti yang terdahulu, gitu. ya, Oke ya. Nah, ini untuk judul. ya, baik, Bu. Nah, ini untuk judul ya. Nah, untuk latar belakang, Ya, berarti nanti perlu disesuaikan lagi ya ini, Bu. Latar betul. belakangnya ya. Ya, latar belakang harus disesuaikan. Sesuaikan dengan Ya. judul. Judul baik, Bu, ya. Nah, artinya, Untuk ya, ya, artinya nanti di latar belakang, ini Ibu sampaikan sesuai dengan buku panduan aja nih, ya. Mungkin tadi Mas Hafid ada dengar nggak dengan Rizky tadi? ya, Yang eh, memberikan. kalau Mbak Rizky belum kalau Mas Haikal tadi saya dengar, Bu, keseluruhan, Bu. Nah, kalau Tapi Mbak Rizky belum. belum ya, kalau Mas Hekal kan udah bab 3 ya. Iya, iya, Bu. Nah, untuk latar belakang, Mas Hafid baca buku panduan? eh belum mendalami, Bu. Belum dalamin, oke. Iya, Pada dasarnya, kalau dari latar belakang ini, Ibu sudah membaca terkait piramid terbalik sesuai dengan buku panduan. Ibu sudah membaca. Hanya kan kita tadi ada merubah, bukan merubah ya, meluruskan lah gitu ya, terkait iya, Bu. judul Mas Hafid tadi. Siap, Nah, siap. artinya ada perubahan nih di latar belakang. Ya. Iya, iya, Bu. Nah, di latar belakang ini nanti saran Ibu, Mas Hafid harus menyesuaikan dengan piramid terbalik. Oke. Piramid terbaliknya itu ada terbagi 3. Ini sesuai dengan buku panduan ya. Siap, Bu. Dibagi 3. Dan nomor satunya itu secara globalnya dulu. NPM-nya seperti apa gitu ya. Terus rasio seperti apa secara globalnya di Indonesia. Secara umumnya gitulah.
Ya, Nyampaikan secara umumnya. Nah, piramid keduanya itu mengerucut. Mengerucutnya berarti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX, bursa efek. di Ya, Bursa Efek, ya. Nah, itu mengerucut. IDX. Yang Oke. nomor tiganya mengerucut lagi fenomena-fenomena yang sering terjadi atau permasalahan yang sering terjadi terkait dengan NPM tadi, terkait dengan DER tadi. Apa yang sering terjadi di perusahaan energi tadi, ya? Iya, Bu. Hmm. Nah, itu Kalau perusahaan disampaikan energi. fenomenanya. Siap, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah artinya terkait dasar kita mengambil rumusan masalah ini berarti dari latar belakang. Nah, nanti kan disampaikan ya sama Mas Hafid tuh latar belakangnya, fenomena-fenomenanya. Nah, fenomenanya ini nanti kita sampaikan di rumusan masalah. Jadi dasarnya tuh ada gitu. Oke. Halo, Iya, Bu. Masuk, kedengaran? Bu. Kedengaran? Ya, Oh ya. Oke, selanjutnya ke bawah lagi batasan masalah ya, batasan penelitian ya. rumusan masalah itu berarti mengikuti judul dan latar belakang ya, Bu. Kayak kalau dari judul tadi saya lihat berarti apakah yang pertama mungkin apakah net profit margin memiliki pengaruh terhadap harga saham, yang kedua apakah DER berpengaruh terhadap harga saham, yang ketiga mungkin apakah NPM dan debt to equity ratio berpengaruh secara simultan atau gimana ya, Bu? Ya, ini kan Kira-kira pasti seperti berubah itu ya. nih rumusan Ya, masalahnya. ya rumusan masalah berubah. Pasti berubah ya. Jadi rumusan masalah ini dasar kita nanti membuat rumusan masalah itu dari latar belakang. Ya, Lihatnya baik, di Bu. mana latar belakangnya? Di fenomena-fenomena yang terjadi tadi Oh ya, terkait tentang NPM sama DIR tadi pada perusahaan energi. Itu rumusan masalah. Oke ya. Selanjutnya di pembatasan masalah. Nah, ini di batasan masalah ini berarti nanti Mas Hafid menyampaikan berapa perusahaan menjadi sampel misalnya. Terus batasan masalahnya apa aja yang mau diteliti. Nah, yang mau diteliti oleh Mas Hafid. Nah, gitu ya. Itu di batasan masalah. Dan batasan masalah itu sepertinya poin-poin aja ya. Maksud Ibu tuh ya, A, B, C aja gitu. Nggak usah udah A terus dipoinkan lagi, nggak usah gitu. Jadi eh, 5 aja, 5 atau 3 gitu lah ya di batasan ya masalah. baik, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya ini pasti akan berpengaruh ke data selanjutnya karena di judul juga kan udah berubah ya. Oke, eh, ruang lingkup. Oke, ke bawah lagi. Halo. Maaf terputus barusan, Bu. Heeh, ibunya yang terputus ya. Ya, Oke, lanjut ke bawah lagi. Manfaat praktis. Oke, manfaat praktis. Tadi kan ada manfaat penelitian, iya, Bu. manfaat teoritis sama praktis. Nah, praktis ini dibuat aja ada 3 alinea atau 3 poin, Mas Hafid. Jadi yang Siap. pertama itu bagi akademis. Akademis itu berarti Akademis. nanti bagi kampus gitu ya. Ya, Nah, yang kedua itu bagi peneliti. Apa tuh manfaatnya? Nah, yang ketiga itu bagi perusahaan. Apa manfaatnya? Ya, oke. Selanjutnya, nggak usah ada manfaat kebijakan, nggak usah. oh nggak usah, nggak usah. Nggak Siap, usah. Bu. Mas Haikal ada dapet contoh kakak kelas nggak? TA kakak kelas. Hmm,
Belum, tapi nanti coba saya cari, Bu. Coba Nah, saya cari, Bu. boleh, boleh. Kalau Siap-siap. nggak ada nanti japri ibu aja ya, di ibu banyak ya. Oh, baik, Bu. Bisa, Bu. Mm. Terus metode penelitian, ada jenis penelitian. Oke, ya kuantitatif sama kualitatif. Oke. Selanjutnya ada sumber dan jenis data. Jenis data. Nah, sumber dan Data jenis sekunder. ya, sumber dan jenis data ini kita hanya dua aja ya. Ada data primer, ada data sekunder. Ini Ibu contohin ya. Ya, Bu. Nah, nanti misalnya di data primer itu Mas Hafid nanti mengolah datanya itu memakai apa gitu. Memakai aplikasi apa mengolah datanya nanti. Ya, Itu disampaikan. Ya, itu dan sumber dan jenis data. Oke. Selanjutnya, halo. Oh, tidak stabil. Halo, 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 halo. Oke, Mas Hafid. ya, Bu. Izin saya share lagi, Bu. Ya, dikit lagi ya. Nah, ya, hipotesis tadi Ya, belum selanjutnya hipotesis, saya buat. hipotesis penelitian. Coba hipotesis penelitian. Oh, belum ya? Belum, Bu. Ya, Oke, oke. Ini hipotesis penelitian, Ibu sampaikan aja ya. Hipotesis penelitian nanti berarti H1, X1, X2 berarti dia H ya gitu ya. ya, X1, X2 dan Y-nya itu pengertiannya apa gitu ya. ya, Itu Bu. antara X1, X2 dan sama dengan Y-nya. Itu di hipotesis. Dan selanjutnya nanti 1,6 gitu ya. Apa 1,8? Selanjutnya teknis analisis analis data. Setelah hipotesis kan ada satu lagi ya. Teknis Ya, analis data. Nah, teknis analis data ini peneliti itu menyampaikan terkait antara pengaruh variabel X1 dan X2-nya terhadap Y-nya seperti apa. Misalnya oh iya, Bu. X1-nya itu datanya data apa, dependen kah, independen kah gitu ya. Nah, Enggak, ya. pengaruh ke Y terhadap Y-nya itu seperti apa. Nah, ini disampaikan oleh peneliti di teknis analis data. Siap, Bu. Hei, sip ya. Sip, Siap. Habib? Ya, siap, Bu. Mungkin saya fokuskan ke bab satu dulu, baru nanti Mm-mm. beranjak ke bab dua ya, Bu. Boleh, karena kan Siap. nggak mungkin ke bab 2 ya. Karena bab satunya Ya, kan di judul kita udah ini gitu ya. siap, siap, Bu. Nah, selanjutnya Masih. Mas Hafid, nggak apa-apa nanti Mas Hafid langsung aja dikerjakan bab 2-nya. Ya, Siap. biar ada semangat gitu ya Siap, mengerjakan bab satu. siap, Bu. Mm-mm. Disesuaikan nanti apa tadi yang disarankan oleh Ibu untuk terkait judul. Kalaupun misalnya judulnya mau ada dirubah sedikit oleh Mas Hafid ya nggak apa-apa, tapi nanti japri aja Ibu nggak apa-apa. Nanti Baik, Bu, ya. biar Saya konsultasikan. ya biar Ibu lihat nanti seperti apa nanti maksud dan tujuan untuk dari judul itu gitu. Izin tanya satu aja, Bu. Ya, boleh. Eh, Kalau X-nya, misal, misal seandainya ini udah pas, saya pakai ini, atau kalau X-nya ada tambahan, misal faktor eksternal, misal nilai tukar rupiah, atau nilai tukar rupiah, atau inflasi, atau apapun gitu, Bu. Faktor eksternal yang mungkin berpengaruh. Itu kalau ditambahkan apakah gimana ya, Bu? Kira-kira, Bu? Itu ditambahkan di judul maksudnya. Iya, barangkali buat ya, Bu. Maaf, gimana, Bu? Nah, Mas Hafid, gini aja.
coba aja dulu ya. eh Mas Hafid, pakemnya judul ini apa? Bu. Karena Siap, siap, Bu. kalau misalnya Ibu sampaikan A atau B, Ibu khawatir Mas Hafid nggak kuat, Oh ya. gitu ya. Nah, makanya untuk di awal mungkin silakan Mas Hafid judulnya apa? Nanti ada buat mangga, nanti silakan di di share ke Ibu. Judulnya ada 3 item aja, ada 3. Nah, nanti Mas Hafid itu berarti artinya gini, kalau Mas Hafid udah ada 3 itu nanti judulnya, artinya Mas Hafid itu udah bisa dengan 3 judul itu. Hmm, Nah, nanti Ibu sarankan apa gitu ya. Bu. Ya udah, siap, Bu. Itu mungkin dari Ibu ya, Mas Hafid ya. Makasih banyak, Bu. Ya, Oke. Makasih. Jangan lupa isi siakat ya. siap, sudah, Bu. Oke. Siap. Makasih Mas Hafid. Izin pamit, Bu. Ya, silakan. Oke, baik Mas Satria. Ya, izin Ibu, malam Ibu. Malam. Ya, mohon maaf Bu, tadi kirain saya apa ada kabar di grup kan Bu, nggak jadi. Saya lupa Iya, ngecek LMS Bu tadi Bu. soalnya ini apa namanya? Eh, Mas Utomonya minta pindah hari Sabtu. Hmm, iya. Saya lupa ngecek LMS juga tadi Bu, jadi kelewatan tadi Bu. Gak apa-apa, nggak apa. Nah, Silakan share screen aja. Udah 4 berarti ya? baru masuk, tapi ini saya mau ada yang mau saya sampaikan juga sih Bu, beberapa Oh hari iya. Bu ya. Eh, Emang dari respondennya udah semua. maksudnya gimana Bu? Respondennya udah mengisi semua dari kuesioner. Bel- belum belum nyebar kuesioner saya Bu. Oh belum ya? Belum Bu. Oke. Rencana sih kan ini kan saya nunggu nunggu izin risetnya keluar dulu Bu, baru saya Oh iya bisa iya iya nyebar. iya betul betul. Itu Bu, saya nunggu-nunggu itu dari minggu kemarin belum ini juga Bu. Oke oke oke. Habis Iya. itu sih baru bisa Bu nanti responden. Oke. Berarti ini Ini Bu, revisi kemarin aja ya, Mas Satria ya? iya Bu, ini saya ini sih nyesuaiin sama format yang saya Bu ya nomornya. Terus Mm. formatnya kalau saya baca ulang tuh pakai yang IEEE itu ya Bu ya, bukan yang apa ya. Ya. Ini udah saya Itu sesuaikan sih. disampaikan namanya juga loh itu. Iya, namanya sama yang pakai kurung siku itu kan, Bu? Ya, betul. Ya, ini Bu, yang kemarin Bu, saya udah nambahin infografis terkait yang ini. Kemarin kan masih kosong, ini udah saya tambahin, Bu. Tapi Oke. belum untuk apa sih namanya footnote-nya yang di sini tuh belum, Bu. Yang captionnya belum, Bu. Nanti saya mau susun dulu, Bu. Hmm. Ini datanya udah ada semua. Ini sih pakai data yang per Januari 2025, Ya. Bu. Oke, kemudian Hai. Oh, di Januari ya? iya Januari 2025 Bu. Oke, nggak masalah deh. Eh, terus ada di kerangka yang kemarin kan Ibu minta ini ya empat indikator yang untuk herding bias yang X2 saya Bu. Yang X2 saya kan kemarin Ya. tanggung ya ada 3 indikator, Ya. jadi 4 indikator. Tapi ini di kerangka konseptual belum saya update Bu. Tadi kelewatan di sini Bu. Saya saya terlalu fokus Masih ke yang 3 lain ya? tadi. Iya, jadi Oke, masih flowchartnya 3 yang itu oke. Bu. Ya. Jadi yang ini sih udah 4 Bu, yang di sini ini Bu. Ini udah 4 Bu. Yang satunya saya ambil dari yang di penelitian Pujiati juga sih, ini penelitian yang sama sih Bu. Cuman tiga ada tiga penelitian di dalamnya yang dibahas. Oke, Jadi oke, saya ngambil oke. yang satu lagi aja terkait FOMO. Terus yang ini Bu, yang bab 3.1 ini model penelitian Bu. Yang model penelitian Ya, kemarin kan Ibu mintanya ini ya ini baru enak eh enak dilihat ini iya. enak enak dibaca, enak dilihat gitu. Iya Bu, itu. Jadi saya tambahin penjelasan dikit Bu, pengantar sebelum ke Betul. grafisnya, ke infografis. Oke, kemudian ini sudah saya tambahkan juga di 3.9 itu lokasi dan waktu.
ini saya bagi dua sih Bu, 3.9.1 sama titik dua. Mm-mm. Eh, Lokasi oh ini ya Bu. betul betul. Ya, 3.9 titik. uh, Ya, oke oke. ya ini untuk lokasi saya tulis alamatnya juga sih Bu. Ini tulis alamat. Sama yang Mm-mm. ini yang waktu penelitian ini saya sih masih pakai timeline yang Desember ya Bu ya. Kak, Oke. siapa tahu bisa kan Bu. Ini saya mulainya dari Oktober karena kemarin sih memang sama Pak Wahyunya mulainya Oktober kan Bu ya. Jadi saya nulisnya dari Oktober gitu. Oktober Kemarin ikut kan Maret. pertemuan dengan Bu Silvana, Pak Satria? Ya, ya Ikut ikut ya? saya Bu. Bisa Hmm, kan? Sidang bisa kan? Insya Allah. Oh, maksudnya kalau secara persyaratan saya bisa Bu. Saya cuman kurangnya sekarang itu di bagian bimbingan 8 kali sama ya ini Bu yang dinyiapin tugas akhirnya Bu. Oke, oke. Enggak, Nah, maksudnya kalau eh maksudnya itu SKS belum selesai atau hmm, udah menuju gitu ya, udah hmm. berjalan tapi belum selesai itu boleh ngajuin sidang kan? Oh, saya lupa sih bagian Ada itu Bu ditanya ya. nggak? Jadi contoh nih, Mas Satria SKS-nya berapa itu kemarin ya? SKS-nya udah 138 karena itu fullnya itu Hmm, 138. ya, Ya kan? dikurangi TA. Nah, udah ngambil nih, udah ngambil nih 138-nya gitu ya. TH kan Hmm, berjalan. Oke, kuliah ya, kan masih berjalan. Nah, selesainya kan nanti UAS itu kan pada bulan Februari. Februari ya. Mm-mm. Nah, artinya Mas Satria bisa daftar sidang gitu. Ya, nanti saya berapa ya kemarin ya? Saya lupa lagi Bu. Di Mobe Kadung. eh, Studi. Oh, transkrip. Di transkrip mungkin ya Bu ya, lihatnya ya. Oh, saya sekarang itu di 127 SKS ini Bu. Sekarang. Oke, masih Iya, banyak ya. 127. Terus buat Seratus dua puluh tujuh 25 Bu. berarti kan 13 lagi. Se 144. Sekarang sih saya kalau nggak salah sekarang 20 SKS sih saya Bu. 20. 1427 Boleh sih kemarin. maksimal itu 144 kalau nggak salah. Kemarin disampaikan oleh Pak Mm-mm, Mahfud ya. Nah, oke. mm-mm. Ke waktu penelitian ini, Mas Satria, kalau bisa jangan kuning ya. Oh, Bu. Saya nyontoh yang tugas apa ya penelitian lain sih Bu. Jadi saya kuningin bingung Bu mau dia apa ya. Jangan kuning yang warna dope Ah, aja gitu loh. oh, warna hitam ya kepalangan kayaknya Bu ya. Yang warna apa tuh warna abu-abu gitu ya. Oh, abu-abu ya. Abu-abu ya. Siap Bu. Karena kan setiap warna tuh sebenarnya ada artinya gitu ya. Ya Bu. Oke, bisa aja kan misalnya kita suka-suka mau warna merah gitu ya, warna hijau gitu. Ya, janganlah Hmm, kalau misalnya eh, masih belum fix gitu ya di tugas akhir mah gitu. Itu warnanya warna abu-abu aja. Itu tuh hmm. dengan warna kayak gitu juga udah paham waktu penelitian itu mulai kapan-kapannya. Ya, siap Bu. Harusnya sih ini nih bulannya itu misalnya ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu di bulan Oh, Oktober itu gitu ya. berarti diperkecil lagi mungkin ya, kolomnya dibagi Ya, lagi gitu Bu. betul. Oh, Contoh iya iya. misalnya observasi. Observasi Hmm. itu berarti nanti yang diwarnain itu warna abu-abu misalnya di minggu pertama. Oh, ya baik Bu. Terus identifikasi masalah di minggu kedua. Berarti di minggu kedua dihituin gitu, diwarnain gitu. Jadi biar kelihatan tuh, karena kan Oktober itu ada 4 minggu gitu ya. Iya, Sama November, Desember juga sama. ya Bu. Oke. Kalau kalau seperti ini pisan, ini mah D3 pisan gitu Mas Satria. Ya Bu. Tingkatannya kan udah beda gitu ya. Siap Bu. Ini kan pembahasannya aja udah apa namanya? Udah menguji teori gitu ya. Masa Bu, ini kan kayaknya kekecilan ya Bu ya. Kalau misalnya,
Oh enggak ya enggak bisa dibagi ini ya. Oktober Bisa, oh ya Bu, ya. Bisa empat empat bisa, empat ya bisa Bu bisa Bu. bisa. Masih bisa sih Bu. Bisa Bu siap Bu siap Bu. Ya, oke. Ya Bu. Selanjutnya, Kemudian ini Bu kuesioner udah saya coba bikin Bu tadi Bu ini Bu ya, kuesionernya udah saya ya. ini masih preview Bu previewnya. Mm, Ini kan yang jadi saya bagi jadi 4 bagian sih sebenarnya Bu di kuesionernya. Jadi bagian pertama itu profil pengisinya, profil responden. mm. Eh, Kemudian ini sama sih isinya kayak, harus diisi lagi. Bentar ya Bu ya. Ya, kemudian ini yang bagian pertama itu X1-nya Bu, yang Oke. financial anxiety. Ini ada petunjuknya juga. Saya pakai Ya, skala linear, sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Terus ya. ini yang kemarin ini Bu ya, yang kemarin kayaknya yang di poin ini nih yang poin kedua Bu. Yang kemarin Ibu Mm-mm. bilang itu. Jadi ini saya lebih generalkan lagi, lebih kepada membiayai kebutuhan masa depan gitu sih Bu. Jadi Nggak nggak ada nggak masalah kata-kata sih. Ibu sebenarnya uh, bukan masalahin ini gitu, tapi saran ibu up, up to date aja gitu. Karena kan Mas Satria kan memang dari usia aja ya. Dari usia kan ngambilnya dari usia 25 gitu ya. Usia hmm, 25 ya, Mas Satria ya? saya udah 27 Bu. Bukan. Usia untuk responden diambil dari usia Oh, berapa? berapa ya tadi ya? Lupa saya Bu. Nggak ada usia sih Bu ini Bu. Nah, yang Mas Satria Lama sharing ke ibu bekerja kan Bu ada adanya Bu. satrianya, ada usianya. Ada nggak ya kemarin tuh? Nggak ada Bu. Ini Bu Nggak ada ya? yang nggak ada Bu. Lama bekerja Bu sama pengalaman Kalau mau bekerja investasinya. itu ya? Lama bekerja Bu kurang dari 5 sampai 10 Oke, sampai lebih dari 10. oke. Berarti ibu salah baca. Bu. Ini untuk S1-nya sama sih Bu sebenarnya ini sama yang kemarin saya Mm-mm. share itu Bu. Kemudian di yang X2, X2-nya Ini ini. yang earning biasnya ya. Iya Bu. Nah, kemudian yang Y-nya. Oke. Itu sih Bu kira-kira Bu. Nah, oke. Udah. Ini juga kan ibu Uh, lihat dari kuesionernya Mas Satria. eh Mudah dipahami ya, satu ya. Nah, yang ya, kedua itu kalau terlalu panjang itu susah dipahami sebenarnya. terlalu Leb- panjang pengisiannya atau kalimatnya Bu maksudnya Bu? Kalimatnya, Oh, terlalu panjang kalimatnya. hmm, Nah, tapi ini kalau ibu lihat kuesionernya Mas Satria ini udah paling panjang itu paling cuman dua dua alinea gitu ya, dua paragraf, dua alinea ya, dua dua baris, baris, dua dua baris. baris gini sih Mm-mm. Bu. Nggak begitu Cuman panjang dua Bu. baris gitu. Kan ada juga tuh yang melebihi dari dua baris gitu ya. Nah, itu tuh di zaman sekarang itu susah baca, nggak mau ngebaca Mas Satria. Hmm. Udah checklist-checklist aja gitu ya. Iya sih, Tapi kadang kan tapi orang kalau ini sih malas dari baca. ibu aman, aman. Iya Bu, siap. Oke, lanjut. Udah sih Bu, kalau yang untuk Ya. update yang dari saya Bu. Satu lagi Bu, yang keempat Bu, maaf Bu, ketinggalan ini. Oke. Masuk ke gambaran umum perusahaan atau organisasi. Nah, kalau ini Bu, ini kan saya ngikut format yang di ini Bu ya, yang di eh, apa mekanisme penulisan Bu. Ini kayaknya dicoret aja kali Bu ya perusahaan ya, langsung gambar umum organisasi gitu Bu ya. Iya, iya, Disesuaikan ya Bu ya. disesuaikan. Siap Bu. Yang ini profilnya sih Bu, ini saya samain sama yang di buku profilnya Ya, kalau kantor Bu. Visi misi, seperti itu percayalah ya. ya ada ini sama struktur udah nilai kerja. Nah ini yang belum Bu Ya, 4.2 sampai 4.4. menunggu dulu ya, menunggu ya. Iya masih nunggu Oke, responden dulu Bu. aman, Eh, aman Mas Satria tuh udah bagus. ya Bu. Sampai respondennya Eh, juga udah ada. Tinggal izin aja kali ya.
Iya Bu, ini belum keluar-keluar nih izinnya Bu, masih verifikasi berkas terus Bu. Soalnya sampai ke kantor pusat jadi agak lama birokrasinya Bu. Oke, sip, sip. Mas Satria jadi Heeh. pakai aplikasi Smart MPLS? Kayaknya sih jadi Bu. Kalau sekarang sih jadi kayaknya Bu. Oh, jadi ya. Oke, oke. Jadi mungkin. Sip. Sama ini Bu, mau nanya Bu sekalian. Ini kan kemarin kalau saya lihat di apa di Siakat itu kan ada yang bimbingan itu ya Bu ya. Mm-mm. Kemarin kalau nggak salah ibu ya yang input ya Bu itu Bu ya. Ya, Ada ibu yang yang input ibu karena ibu input ya. harus share Ah, link kan, oh share iya. videonya, share apa namanya bimbingan, share link Mm-mm. bimbingan. Berarti yang next ini kita input sendiri aja Bu ya, berarti Bu ya nanti ya. Nanti Ya, Ibu yang approve gitu ya. ya. Nanti ibu tinggal Eh, verifikasi mm. aja, Mas Satria. oh ya siap. Nanti, Sama ini Bu, ya, sama apa mau nanya juga kemarin kan yang saya sama Pak Wahyu sebelumnya itu kan sempat bimbingan juga Bu 2 kali. ya. Nah itu bisa saya masukin juga atau enggak Bu di bimbingan Boleh, yang boleh Ibu dimasukin sekarang? aja. Boleh Nanti dimasukin aja. oh ya siap Bu, terima kasih Bu kalau gitu. Karena kan memang di awal itu ya, kalau ibu kan lanjutan. Iya Bu, makanya Nah, kemarin kan dari Pak Wahyu sama Bu Silvana kan eh, ya monggo aja mau dimasukin nggak apa-apa. Cuman tergantung dari dosen lanjutannya mau nerima apa enggak gitu Bu. Kalau nerima alhamdulillah gitu Bu. Saya masukin nanti Bu. nggak apa-apa ibu mah, nggak apa-apa Ya siap Pak Bu. Wahyu mah cintai. Silakan aja dimasukin karena memang Siap. eh, apa namanya untungnya itu ada ke mahasiswa gitu ya. Berarti artinya Ya Bu. bimbingan itu nanti bisa lebih dari 8 kali gitu kan? Iya Bu, itu Iya, ya Mas bisa. Ria rugi dong kalau nggak dimasukin gitu ya. Iya Bu, saya ngikut kemarin Bu. Ya, nah itu. Silakan aja ya. Ya siap Bu, siap Bu. Oke. Ada lagi ya Mas Satria? Udah cukup sih Bu ini Bu. Nanti saya update lagi Bu yang Oke, lainnya Bu. sip, sip. Semoga aja nanti kuesionernya udah bisa disebar Bu. Oke, Ibu tunggu, Ibu tunggu. Siap Bu. Ya, oke, makasih ya. Ya, makasih ya Ibu. Ya, Makasih makasih. Bu. Ya izin lab ya Bu ya. Ya, Ya, silakan. makasih Bu. Selamat malam. Malam.